Sahabat pendidikan karakter, anggaran pendidikan selalu menjadi bagian yang penting di dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional kita. Bagaimana kebijakan terkait anggaran pendidikan ini diatur di dalam draft RUU Sisdiknas yang didesain oleh pemerintah? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, yang menjadi pokok bahasan kita adalah bagaimana kebijakan anggaran pendidikan ini ditata dan diatur di dalam draft RUU Sisdiknas yang sekarang ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Sejauh saya amati dan ikuti perkembangannya, maka persoalan tentang anggaran pendidikan ini dibahas di dalam satu pasal, yaitu dalam pasal 9. Di dalam pasal 9 ini terdapat 4 ayat yang bunyinya masing-masing seperti ini. Pasal 9 ayat 1 berbunyi, pemerintah pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 20% anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Lalu ayat 2, pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Lalu ayat 3 disebutkan bahwa alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 di luar biaya pendidikan kedinasan. Jadi tampaknya di dalam draft RUU yang sekarang sedang dibuat, pendidikan kedinasan itu tidak masuk di dalam postur pengeluaran anggaran pendidikan nasional. Artinya dari 20% anggaran pendidikan nasional, nanti pendidikan kedinasan itu tidak dimasukkan lagi sebagai tanggung jawab atau bagian dari yang harus dipikul dari anggaran pendidikan nasional. Lalu pada pasal 4 berbunyi, Menteri menetapkan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Pada ayat 4 ini, Menteri memiliki kewenangan untuk mengatur APBN dan APBD. Pertanyaan kita adalah, mengapa anggaran pendidikan kita yang begitu besar, yang sudah menjadi amanat di dalam konstitusi, yaitu 20% anggaran pendidikan nasional dan anggaran pendidikan daerah, tidak menetaskan kualitas pendidikan yang baik? Ada apa dengan penggunaan anggaran pendidikan nasional kita sehingga anggaran pendidikan nasional ini menurut ujaran atau ungkapan yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo kepada Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia dikatakan bahwa anggaran pendidikan yang 20% itu belum menetas. Mungkin kita semua perlu tahu, sebenarnya 20% anggaran pendidikan ini untuk apa saja sih? Yang sudah diketahui oleh masyarakat, itu adalah bahwa anggaran pendidikan nasional yang 20% itu tidak semuanya dikelola oleh kementerian yang secara langsung mengelola pendidikan. Misalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama. Karena mereka juga memiliki sekolah, memiliki siswa, dan memiliki guru. Rupanya anggaran pendidikan ini tersebar di berbagai macam kementerian dan lembaga. Sebenarnya kita sesungguhnya perlu mengetahui sebenarnya anggaran yang 20% ini digunakan untuk apa dalam konteks pengembangan pendidikan nasional. Menurut saya, anggaran pendidikan nasional yang 20% sebagai amanat konstitusi itu sesuatu yang sudah tepat. Tetapi di dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 tidak ada kejelasan tentang bagaimana apa saja yang perlu diatur terkait dengan anggaran pendidikan yang 20% ini. Dan di dalam draft yang sekarang ini sedang dibahas oleh pemerintah, rupanya terkait dengan norma, peraturan, dan fungsi
bagaimana mengatur dan bagaimana mengelola anggaran pendidikan nasional, rupanya juga tidak ada norma yang mengaturnya. Sebagai contoh, pada pasal 9 tadi disebutkan bahwa pada ayat 1, pemerintah pusat wajib mengalokasikan anggaran 20% dari APBN. Ayat 2, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran 20% dari APBD. Dua ayat ini tidak operasional. Mengapa? Karena dia hanya mengulang apa yang ada di dalam amanat konstitusi. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita sebut sebagai norma terkait anggaran adalah ayat 3, alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 di luar biaya pendidikan kedinasan. Ini sudah cukup clear, artinya di dalam draft RUU ini pendidikan kedinasan itu tidak akan dibiayai oleh anggaran negara. Pasal 3 ini menurut saya merupakan norma yang memang sudah bagus untuk mengatur. Tetapi pada pasal 4 disebutkan, Menteri menetapkan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Nah, yang perlu kita pertanyakan adalah terkait anggaran pendidikan ini hanya disebutkan pada pasal 9, norma yang diatur hanya satu, yaitu pendidikan kedinasan tidak masuk di dalam postur anggaran pendidikan nasional atau postur pengeluaran anggaran pendidikan nasional. Lalu tiba-tiba pada pasal 4 kewenangan begitu besar diberikan kepada menteri untuk mengatur dan mengelola anggaran pendidikan nasional. Ayat 1 dan 2 itu bukan merupakan norma, tetapi hanya mengulang saja dari apa yang menjadi amanat konstitusi. Yang kita butuhkan sebenarnya apa sih terkait anggaran? Yang kita butuhkan adalah bagaimana undang-undang mengatur secara lebih normatif untuk apa saja biaya pendidikan itu, bagaimana mekanisme pengaturannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab di dalam pengaturan ini. Karena menurut saya kalau tidak ada norma sama sekali, tiba-tiba diserahkan kepada menteri untuk mengatur dan mengelola anggaran, ini akan terjadi etatisme yang begitu besar. Menteri yang mengatur. Jadi diaturnya oleh menteri. Dan mekanisme saat ini yang terjadi, anggaran pendidikan itu ditata dan diatur di dalam peraturan presiden. Jadi langsung di levelnya peraturan presiden. Bahkan bukan peraturan pemerintah, hanya peraturan presiden. Menurut saya pengaturan tentang anggaran pendidikan nasional sebaiknya tidak langsung diserahkan pada peraturan presiden, apalagi diletakkan pada menteri. Seharusnya di dalam Undang-Undang Sisdiknas ada norma-norma fundamental yang mengatur, misalkan porsi yang untuk pendidikan itu seperti apa, yang dimaksud dengan fungsi pendidikan itu seperti apa, bagaimana pembagiannya, dan lembaga-lembaga mana yang punya hak untuk memperoleh anggaran nasional pendidikan. Supaya kita tahu bahwa anggaran 20% ini bukan untuk dibagi-bagikan ke banyak kementerian yang sebenarnya tidak banyak memiliki kontribusi di dalam pengembangan pendidikan nasional. Mungkin kita perlu melihat sedikit bagaimana rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 itu untuk pendidikan. Rincian anggaran pendidikan itu diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Kita ambil studi kasus 2022. Kita bisa melihat bagaimana detail perinciannya. Total anggaran pendidikan adalah 542 triliun pada tahun 2022. Coba kita lihat secara lebih detail bagaimana proporsi pengaturan dan penganggarannya. Pertama, ada anggaran untuk belanja pemerintah pusat. Jadi ini hanya untuk belanja, itu ada 182 triliun. Kemudian anggaran pendidikan pada kementerian negara dan lembaga itu 152 triliun. Ya, 152,7 triliun. Kemudian untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu ada 72 triliun. Sementara Kementerian Agama 55,8 triliun. Yang menarik ini,
Kementerian Keuangan itu mempergunakan dana anggaran pendidikan 3,2 triliun. Lalu ada Kementerian Pertanian 396 miliar. Kementerian Perindustrian 969 miliar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengambil anggaran pendidikan 117 miliar. Lalu ada Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan ini cukup banyak, 2,3 triliun. Lalu Kementerian Kesehatan 2,3 triliun. Yang mungkin agak banyak lagi yang angkanya triliunan itu adalah Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada 1,2 triliun. Yang menarik lagi menurut saya ada Kementerian Pertahanan. Nah, Kementerian Pertahanan ini juga mempergunakan anggaran pendidikan nasional 1,3 triliun. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan. Kita tahu ini Kementerian Ketenagakerjaan mempergunakan uang anggaran pendidikan 3,9 triliun. Lalu kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4,5 triliun. Kalau Kementerian PU dan PUPR ini mungkin kita masih bisa memahami, yaitu pembangunan sekolah itu mungkin akan diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oke. Kalau kita ingin membahas lebih detail bisa lihat peraturan presidennya sendiri. Tetapi bagi saya yang menarik adalah kita semua harus tahu anggaran 20% itu tidak semuanya dipakai untuk alokasi yang strictly fokus pada pendidikan. Hampir separuhnya dipakai untuk membiayai gaji guru, kemudian yang lain dipakai untuk memberikan dana BOS sekitar 55 triliun, dan itu dana BOS habis begitu saja karena untuk operasional sekolah sesuai dengan juknisnya. Lalu yang lain adalah pengembangan-pengembangan di kementerian, biaya listrik, biaya telepon, biaya transportasi, dan perjalanan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa selama hampir 20 tahun sejak Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu disahkan, kita sebenarnya tidak memiliki norma yang jelas tentang bagaimana anggaran pendidikan nasional itu masuk. Bahkan ada yang unik lagi, anggaran dana desa pun juga masuk di anggaran pendidikan nasional. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, jadi yang transfer ke daerah dan dana desa, itu 290 triliun. DAK fisik 18 triliun dan DAK non fisik 115 triliun. DAK non fisik ini biasanya seharusnya dipergunakan untuk berbagai macam pelatihan dan pengembangan-pengembangan, tetapi karena tidak begitu jelas kriteria dan indikatornya, maka DKA non fisik ini yang paling banyak tidak jelas penggunaannya, padahal ada 115 triliun yang ditransfer ke daerah. Bantuan operasional sekolah ada 53 triliun. Ya. Bantuan operasional sekolah untuk penyelenggaraan PAUD ada 4 triliun. Sahabat pendidikan karakter, kalau kita perhatikan bagaimana postur anggaran pendidikan nasional sebagaimana ada di dalam peraturan presiden ini, maka kewenangan sangat besar untuk penggunaan anggaran pendidikan nasional ada di tangan presiden. Sehingga presiden bisa mengatur semuanya sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah amanat konstitusi itu 20% APBN dan 20% APBD itu dipergunakan untuk pendidikan, bukan dibagi-bagi untuk berbagai macam kementerian. Dalam draft RUU ini ada satu hal yang lebih baik, pendidikan kedinasan sudah tidak masuk lagi di dalam anggaran pendidikan nasional. Karena kalau tidak, banyak kementerian mengadakan hal-hal yang seolah-olah fungsi pendidikan lalu mengambil dana-dana dari anggaran pendidikan nasional. Misalkan Kemenkeu itu mengambil dana untuk pendidikan mereka, itu ambilnya saja sudah 3,2 triliun sendiri. Mengapa anggaran kita yang 20% itu meleset, tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan? Ya karena dari 20% ini dibagi-bagi di banyak kementerian. Beberapa dana untuk pembangunan gedung sekolah yang kemudian mungkin tahun 2022 diserahkan kepada Menteri PUPR yang jumlahnya hampir 4 triliun itu
harus juga dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ya karena sampai saat ini kita melihat masih banyak sekolah-sekolah rusak, sekolah-sekolah roboh. Jadi sahabat pendidikan karakter, kalau kita melihat bagaimana draft RUU sekarang tentang kebijakan anggaran pendidikan nasional yang hanya ada di dalam bab 9 dan itu hanya ada 4 ayat, dan dari 4 ayat itu 2 ayat hanya mengulangi amanat konstitusi, 1 ayat berbicara bahwa pendidikan kedinasan sekarang tidak lagi boleh dibiayai melalui anggaran pendidikan, dan norma yang keempat langsung menteri mengatur keuangan. Menurut saya ini terlalu berlebihan dan terlalu memberikan kewenangan dan kekuasaan besar kepada menteri untuk mengatur anggaran pendidikan nasional tanpa rambu-rambu. Jadi menurut saya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan pemerintah, berarti kementerian terkait ketika mengadakan penyelarasan draft naskah RUU ini, perlu punya jiwa yang besar untuk memberikan norma-norma pengaturan tentang bagaimana pemanfaatan anggaran pendidikan nasional ini demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selama anggaran pendidikan nasional itu tidak diatur normanya secara jelas di dalam undang-undang, maka pemanfaatan kebijakan tentang anggaran akan diserahkan semuanya kepada pemerintah, dalam hal ini kepada presiden dan lebih spesifik lagi kepada menterinya. Mereka tidak memiliki rambu-rambu karena seperti cek kosong diberi kewenangan untuk mengatur keuangan negara. Menurut saya, anggaran pendidikan nasional yang 20% itu yang menjadi amanat konstitusi haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara bermanfaat, berdaya guna bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Tidak dibagi-bagi di berbagai macam kementerian yang sebenarnya tidak jelas apakah mereka itu mengelola pendidikan nasional atau tidak. Sementara lembaga-lembaga dan kementerian yang menerima anggaran pendidikan nasional harus kemudian memiliki kejelasan peraturan di dalam norma-normanya. Norma tentang apa saja yang akan diatur atau diberikan anggaran pendidikan ini supaya poin-poin penting atau prioritas pengembangan pendidikan nasional kita itu jelas dan kuat. Dan dari situ dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selama Undang-Undang Sisdiknas atau draft RUU Sisdiknas ini tidak berbicara atau tidak memberikan norma tentang pengaturan yang lebih detail tentang bagaimana anggaran pendidikan 20% ini dipergunakan, maka kondisi pendidikan nasional kita akan seperti ini. Uang akan terbagi di banyak kementerian dan tidak efektif. Uang akan hilang begitu saja, tidak dapat dituntut pertanggungjawaban apakah terkait secara langsung atau tidak langsung dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, dan kita sebagai warga negara akan dirugikan. Karena anggaran yang begitu besar ternyata yang dipergunakan untuk fokus pendidikan hanya kecil saja. Sebagian besar ditransfer ke daerah, dan kemudian mekanisme untuk menagih apakah uang pendidikan ini sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk pendidikan di daerah, itu juga tidak jelas bagaimana mekanisme dan transparansi serta akuntabilitasnya. Karena itu menurut saya, kalau pemerintah mau mengubah Undang-Undang Sisdiknas dan mau pendidikan nasional kita maju, bahaslah masalah anggaran ini dengan lebih rinci. Jangan memberikan kewenangan begitu besar kepada kementerian untuk mengelola dan mengatur keuangan tanpa ada norma yang dikunci di dalam naskah undang-undangnya. Kalau ini terjadi, maka pendidikan kita akan sama saja. Karena kalau pemerintah mengatur, apalagi menterinya mengatur, yang akan mendominasi utama adalah kebijakan politik yang terjadi, bukan politik pendidikannya. Apalagi kalau tidak ada norma-norma mengatur bagaimana uang yang 20% itu dipergunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional kita. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.